Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk Bu Regina dan Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam grup doa Rosari ini. Hari ini kita masuk dua yang terakhir, karunia nasihat dan karunia kebijaksanaan. Ini semua saya dapat dari teman saya yang di Kanada sini ya. Jadi saya bagikan untuk kalian semua, kita sama-sama belajar. Hari ini karunia nasihat adalah karunia nasihat melengkapi jiwa dengan kebijaksanaan adikodrati, sehingga mampu menilai dengan cepat dan tepat apa yang harus dilakukan, terutama dalam situasi yang sulit. Karunia ini menerapkan prinsip-prinsip yang diberikan oleh pengetahuan dan pengertian ke dalam berbagai situasi konkret yang kita hadapi setiap hari sebagai orang tua, guru, pelayan, masyarakat, dan warga Kristen. Nasihat adalah akal sehat ilahi, harta tak ternilai dalam perjuangan menuju keselamatan. Di atas segalanya, berdoalah kepada Yang Maha Tinggi agar Ia membimbing jalanmu di dalam kebenaran. Apa itu karunia nasihat? Karunia nasihat adalah bantuan Roh Kudus untuk mengetahui dengan cepat dan pasti apa yang harus kita lakukan, termasuk dalam situasi yang sulit. Memilih jalan yang sesuai dengan kehendak Allah dan memberi nasihat rohani yang benar-benar kepada orang lain dengan bijaksana. Karunia ini menjadikan kita peka terhadap bisikan Roh Kudus saat harus mengambil keputusan, terutama ketika logika manusia tidak cukup atau ketika hati bingung. Yang terpenting sehubungan dengan karunia nasihat adalah kesediaan dan kerjasama kita dalam melaksanakan dorongan Roh Kudus. Kita tidak boleh menempatkan penghalang sehingga Roh Kudus tidak dapat bekerja secara bebas. Penghalang karunia Roh Kudus ini dapat berasal dari diri kita sendiri. Seperti keterikatan pada pertimbangan kita sendiri, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan juga kurangnya kerendahan hati. Kita perlu belajar dari teladan Bunda Maria yang memiliki kesediaan penuh untuk bekerja sama mewujudkan karya Allah dalam hidupnya dengan mengatakan, terjadilah padaku Tuhan menurut perkataanmu. Dari Lukas bab 1 ayat 38. Fungsinya karunia nasihat ini, kita membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan. Memberi ketenangan batin dalam mengambil keputusan moral. Membuat kita bisa menolong orang lain secara rohani dengan nasihat yang berasal dari Roh Kudus. Menjaga kita agar tidak mengikuti kehendak sendiri, melainkan bertanya dulu kepada Tuhan dalam hati. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat kita harus memutuskan apakah akan menerima pekerjaan baru secara duniawi, apakah kita akan menerima pekerjaan baru. Secara duniawi itu sangat menarik, tetapi batinku tidak tenang. Kita harus berdoa terlebih dahulu, lalu sadar ini tidak membawa aku mendekat kepada Tuhan. Seorang temanku sedang putus asa. Aku tahu harus berkata apa, tapi aku berdoa dan tiba-tiba keluar kata-kata penghiburan yang mengena di hatinya.
Aku menghadapi godaan karunia, nasihat memberi suara lembut di hati. Jangan ambil jalan ini, pilih yang setia meski berat. Seorang sahabat merasa imannya goyah karena cobaan berat. Aku tidak menghakimi, melainkan menuntunnya kembali kepada doa dan kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi. Tuhan tidak pernah jauh, justru saat ini dia paling dekat walau kamu belum merasakannya. Seorang ibu muda merasa kewalahan dan ingin menyerah. Aku mengingatkannya bahwa Tuhan menyertai panggilannya sebagai ibu. Jangan takut, Tuhan tahu hatimu. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Seseorang menyimpan luka dan tidak mau mengampuni. Aku menasihatinya bahwa pengampunan membebaskan hati dan menyembuhkan. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak hidup di dalam kepahitan. Di tempat kerja, aku melihat peluang untuk keuntungan pribadi lewat cara curang. Tetapi aku menasihati rekan kerja untuk tetap jujur dan takut akan Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita akan tenang jika hidup kita bersih. Mari kita pemeriksaan batin harian karunia nasihat. Tanyakan dirimu di akhir hari, apakah aku bertanya pada Tuhan sebelum membuat keputusan penting hari ini? Apakah aku terbuka mendengar bisikan Roh Kudus atau hanya mengikuti pikiranku sendiri? Apakah aku menuntun orang lain kepada terang atau justru membiarkan mereka dalam kebingungan? Apakah aku bersedia menjadi suara Tuhan bagi orang lain meskipun tidak nyaman? Apakah aku memilih yang benar meski sulit atau yang mudah tetapi salah? Apakah aku mengalami kedamaian saat suara hati yang digerakkan oleh Roh Kudus? Hari ini, apakah aku menerima nasihat dengan sikap hati yang mau belajar atau malah keras kepala? Mari kita doa harian untuk karunia nasihat. Ya Roh Kudus, curahkanlah atas jiwaku karunia nasihat, bimbing aku dalam membuat keputusan agar aku selalu memilih yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, saat aku bingung, tenangkanlah hatiku saat aku ragu. Jadikan aku saluran nasihat ilahi bagi sesama, agar lewat aku, orang lain juga menemukan terang dalam kekuatan yang berasal dari-Mu. Ini karunia kebijaksanaan yang terakhir, merangkum semua karunia lainnya, sebagaimana kasih mencakup semua kebajikan. Kebijaksanaan Allah adalah karunia yang paling sempurna. Tentang kebijaksanaan tertulis, segala hal yang baik datang kepadaku bersamanya, dan kekayaan tak terhitung melalui tangannya. Karunia kebijaksanaan memperkuat iman kita, meneguhkan harapan, menyempurnakan kasih, dan mendorong kita untuk menjalankan kebajikan secara paling luhur. Kebijaksanaan menerangi budi untuk membedakan dan mencicipi hal-hal keilahian dan dalam penghayatan akan hal-hal surgawi itu. Sukacita duniawi kehilangan pesonanya, sementara salib Kristus justru menghadirkan manisnya kasih Allah sesuai dengan sabda Sang Juru Selamat. Pikulah salibmu dan ikutlah aku, sebab kuku itu enak dan bebanku pun ringan. Apa itu karunia kebijaksanaan? Karunia kebijaksanaan adalah kemampuan rohani untuk mengenal dan mencintai Allah secara mendalam. Melihat dan menilai segala sesuatu seperti Allah melihatnya. Menempatkan segala hal pada tempat yang menurut nilai kekal, bukan duniawi.
Ini adalah perasaan rohani terhadap Allah, membuat kita merasakan betapa baiknya Tuhan dalam Mazmur bab 34 ayat 9, dan mencintai kehendaknya lebih dari apapun. Karunia ini menjadikan kita mampu mencintai salib, mengasihi musuh, memilih yang kekal daripada yang sementara, dan hidup dalam hadirat Tuhan setiap hari. Fungsinya, karunia kebijaksanaan membantu kita mengasihi Allah di atas segalanya, bukan hanya tahu tentang Dia. Menemukan kedamaian batin karena tahu segala sesuatu diatur oleh Allah dengan bijaksana. Membedakan yang utama, yang fana, dan tidak terikat pada kesenangan sesaat. Menemukan makna ilahi dalam peristiwa sehari-hari, bahkan dalam penderitaan. Merasakan sukacita rohani, bukan dari dunia, tapi dari kehadiran Tuhan. Contoh dari dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mengalami penderitaan besar, tapi hatinya tetap tenang karena memandang penderitaan dengan mata iman. Ia tidak takut karena ia percaya rencana Tuhan selalu baik. Seseorang tidak iri melihat orang lain lebih sukses secara duniawi karena ia tahu yang terpenting adalah kesatuan dengan Tuhan. Seseorang meninggalkan karir yang mapan untuk melayani kaum miskin atau pergi bermisi di daerah terpencil, untuk hidup bukan untuk kenyamanan pribadi, tetapi untuk melayani sesama demi kasih kepada Tuhan. Seorang pasien kanker menerima diagnosisnya dengan damai, percaya bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Seorang ibu mengampuni pembunuh anaknya. Ia melihat penderitaan itu sebagai bagian dari salib yang bisa disatukan dengan penderitaan Kristus. Ia memahami bahwa mengampuni adalah jalan Tuhan. Pemeriksaan batin harian, karunia kebijaksanaan, renungkanlah itu pada malam hari. Apakah aku menyadari senantiasa bahwa Tuhan selalu hadir pada saat dalam hidupku? Apakah aku menjadikan Tuhan pusat dari pikiran, perasaan, dan keputusanku? Apakah aku selalu menjaga hati, pikiran, dan hidup agar berkenan di hadapannya? Apakah aku menyadari bahwa doa adalah napas hidup rohani dan sangat penting untuk menjaga kesatuan dengan Allah serta memperoleh terang kebijaksanaannya? Dalam setiap keputusan hari ini, apakah aku bertanya jika keputusan itu membuatku lebih dekat kepada Allah? Apakah aku mengasihi Tuhan lebih dari segala hal hingga rela berkorban demi kasihku kepadanya? Apakah aku menemukan kedamaian karena percaya akan kebijaksanaan, kasih Tuhan, dan penyelenggaraan ilahinya? Mari kita tutup dengan doa terakhir, yaitu doa harian untuk karunia kebijaksanaan. Ya Roh Kudus, curahkanlah karunia kebijaksanaan dalam jiwaku. Ajari aku untuk mencintai Engkau di atas segalanya dan menilai segala hal menurut pandangan-Mu. Lepaskan aku dari cinta akan dunia yang fana, dan berilah aku rasa akan hal-hal surgawi. Jadikan hatiku tenang dalam kehendak-Mu, dan biarlah aku hidup hanya untuk memuliakan nama-Mu. Datanglah Roh Kudus kebijaksanaan. Bentuklah aku menjadi pribadi yang melihat, memilih, dan mencintai seperti Yesus. Amin. Terima kasih.